فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Nikahi. Adapun yang 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya itulah nanti yang diceraikan. Itu dalam mazhab Hanafiyah. Adapun dalam mazhab Syafi'iyah, kata Imam Syafi'i apa? Silahkan mau sesuai dengan urutan atau tidak, yang penting cuma 4. Kalau misalnya antum disuruh milih, kira-kira milih yang mana ini? Yang Syafi'iyah atau yang Hanafiyah? Kalau yang Syafi'iyah kan nanti boleh milih. Pokoknya kan 4 kalau kata Syafi'iyah. 4 ini nanti dipilih yang paling muda, yang sudah berusia ini ya, dilepasnya nanti kan. Ini dalam mazhab apa? Dalam mazhab Syafi'iyah. Alasannya Al-Imam Syafi'i, Nabi SAW tidak menyebutkan detailnya dalam hadis ini. Detail rinciannya harus bagaimana, Nabi hanya mengatakan pegang yang 4, sisanya silahkan kamu ceraikan. Nah, Rasulullah tidak menyebutkan detailnya, rinciannya, maka bebas seseorang memilih. Ketika syariat membebaskan, kaidahnya adalah bebaskan juga. Ketika syariat mengatur dengan suatu aturan, jangan dibebas-bebaskan aturan tersebut. Nah, ini gambaran yang mana hadis Ghailan tadi juga menunjukkan bahwasanya masyarakat Arab jahiliyah mengenal pernikahan ta'addud atau pernikahan poligami. Hanya saja perbedaannya dengan Islam membatasi hanya sampai 4. Masyarakat Arab jahiliyah terserah sebanyak-banyaknya dia. Dan ternyata bukan masyarakat Arab jahiliyah saja. Secara global, para penguasa sultan itu punya tradisi selir. Itu raja-raja manapun punya hak seperti itu, menikahi sebanyak apapun wanita yang dia inginkan. Bahkan ketika wanita itu sudah berstatus sebagai istri dari seorang suami, kalau dia punya kekuasaan, dia raja gitu kan, dia punya kuasa untuk memerintahkan suaminya menceraikan istrinya agar istrinya jadi selirnya raja itu. Itu tidak hanya berlaku di masyarakat Arab jahiliyah saja, namun aturan secara global seperti itu pada masa itu, sebelum Nabi SAW datang dengan risalah kenabian ini. Nah, bentuk pernikahan yang lain dalam kehidupan sosial mereka, wa kanu yajma'una bainal ukhtain. Mereka mengumpulkan antara dua saudari. Jadi melakukan poligami, ta'addud, tapi istri pertama, istri kedua itu kakak beradik kandung. Itu kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah. Islam datang dibatalkan itu. Dan ini yang parah kemudian, wa kanu yatazawwajuna bi zaujati abaihim idza tallaquha. Mereka juga menikahi istri bapaknya kalau bapaknya itu meninggal, dan istri bapaknya itu menjadi warisan bagi anaknya. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala batalkan, Allah Subhanahu wa taala ingkari dan haramkan di dalam kalamnya di surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Janganlah sekali-kali kalian menikahi siapapun wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lampau itu sudah terjadi yang dahulu, maka harus diceraikan. Innahu kana fahisyah. Kenapa? Karena yang demikian ini fahisyah, ini bentuk perbuatan keji. Wa maqta, dan memicu amarah Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang amat teramat sangat buruk.
Baru di ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernikahan-pernikahan yang diharamkan atau wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Allah tegaskan hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu-ibu kalian itu haram bagi kalian untuk dinikahi. Wa banatukum, putri-putri kalian haram bagi kalian untuk menikahinya. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian haram bagi kalian untuk menikahinya. Nah, ini sebelum Islam datang tidak hanya pada masyarakat Arab jahiliyah, ini pada kebiasaan-kebiasaan kerajaan-kerajaan di luar Arab sana, hubungan pernikahan sedarah ini biasa di tengah-tengah mereka. Nah, Islam datang membatalkan itu. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian yang merupakan saudari dari bapak. Wa khalatukum, bibi-bibi kalian yang merupakan saudari dari ibu, haram dinikahi. Wa banatul akh, keponaan, anak perempuan dari saudara kandung laki-laki. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuannya, itu ponaan juga. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudari-saudari kalian sepersusuan. Saudari sepersusuan artinya ketika masih kecil dulu pernah disusui oleh ibu yang sama, tapi beda ibu yang melahirkan. Satu dilahirkan ibu fulan, satu dilahirkan ibu yang lain. Tetapi dua-dua orang tua ini sama-sama menyewa jasa persusuan dari satu ibu yang sama misalnya. Nah, ini Rasulullah punya banyak saudara sepersusuan. Abu Salamah itu saudara sepersusuannya Nabi Muhammad. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib itu di satu sisi hubungannya adalah paman, di satu sisi hubungannya juga dia adalah kakak sepersusuannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini mungkin ada permasalahan yang pernah ditanyakan, dahulu pernah ditanyakan kepada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Kalau nanti suami istri yang sah gitu ya, suami ini menghisap air susu dari istrinya yang sedang menyusui anaknya, apakah akan jadi saudara sepersusuan gitu kan? Maka dijawab oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, iya, itu jadi saudara jadi ibu susuan kamu itu. Kamu harus menceraikan istri kamu karena kamu sudah menghisap air susu dari payudara istrimu. Bersedih kan orang tersebut. Nah, fatwa ini didengar oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana dua sahabat Nabi ini memang diutus oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Kufah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, undur ila fatwakum, coba periksa kembali fatwa kamu itu. Periksa kembali fatwa kamu. Kenapa kok diperiksa kembali fatwa? Nah, disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ucapan Nabi SAW, innamar radha'atu ma fattaqal am'a. Persusuan itu ditetapkan hubungan persaudaraannya itu ketika persusuan itu mengenyangkan perut. Artinya dia menjadi makanan pokok. Nah, kapan air susu itu menjadi makanan pokok? Ya ketika anak masih bayi. Fattaqal am'a itu memenuhi usus. Dia mengenyangkan gitu kan. Am'a itu adalah usus. Maka ketika mendengar penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi tadi Abu Musa al-Ash'ari yang dia memfatwakan harus cerai gitu kan, mengoreksi kembali fatwanya dan kemudian nggak jadi, jangan kamu pakai fatwa saya itu. Dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat Kufah pada saat itu, la tas'aluni, jangan kalian pernah menanyakan fatwa apapun kepadaku, madama hadzal habru baina aidikum, selama ulama besar ini masih hidup di tengah-tengah kalian. Ini pengakuannya Abu Musa al-Ash'ari atas keilmuannya siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Nah, riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Malik rahimahullah sebagai gambaran bagi kita bahwasanya masalah fatwa ini sekali bersahabat pun bisa tersalah dalam menyampaikan fatwa. Tetapi yang penting di sini adalah kalau seseorang itu mendapati dirinya salah dalam berfatwa, yang penting adalah jangan pernah malu untuk mengoreksi pendapat. Ketika mendapatkan suatu dalil yang lebih kuat dan penjelasan yang lebih kuat lagi landasan hujjahnya. Nah, ini contoh dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari yang berkenaan dengan permasalahan ini. Yang dimaksud dengan ibu persusuan dan saudara persusuan itu apa? Kalau seseorang itu menyusu dan air susu itu masih menjadi makanan pokok. Nah, kalau suami gitu kan misalnya menengguk air susu istrinya, itu kan cemilan aja, itu nggak jadi makanan pokok, maka tidak bisa ditetapkan hukum persusuan jika seperti itu. Ya, jadi demikian. Kemudian yang diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di